Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu untuk mata kuliah karakter building dengan materi SDGs dan isu keprihatinan Indonesia. Kali ini kami akan membahas mengenai pentingnya kesehatan dan kesejahteraan bagi satwa liar. Sebelum ke pembahasannya, ada beberapa anggota saya. Yang pertama ada Nur Hasmila Dewi, Mei Putri Syakila, saya sendiri Nafisa Ramadis Maulana, Rina Agustina, dan ada Tia Syafa. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai pengertian. Pengertian yang di sini yang akan dibahas adalah mengenai satwa liar, kesejahteraan satwa, dan kesehatannya. Satwa liar merupakan spesies vertebrata yang habitat aslinya hidup di alam bebas. Dan untuk selanjutnya ada kesejahteraan satwa dengan sebutan lain animal welfare dalam bahasa Inggris, yaitu suatu keadaan fisik atau psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Kesehatan satwa liar itu sangat penting dan sangat terkait sama kesehatan hewan lainnya dan kepada manusia. Karena kalau kita nggak menjaga kesehatan satwa, maka itu akan berdampak buruk buat kita. Entah itu kita nanti akan terkena penyakit dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus menjaga mereka, karena dengan begitu kita dapat melindungi keanekaragaman hayati, dan tentunya kita sudah bisa berinvestasi untuk masa depan yang sehat. Untuk selanjutnya, mengenai contoh kasus, pembahasan contoh kasus akan dibacakan oleh Nur Hasmila Dewi. Silahkan. Oke, contoh kasus. Seekor beruang madu bernama Nanjung harus kehilangan satu tangannya akibat luka karena terkena jerat tali nilon yang dipasang. Warga desa Sungai Nanjung, Kecamatan Mantan Hilir Selatan, Ketapang, Kalimantan Barat pada 20 November 2019, warga mengakui dengan sengaja memasangnya lantaran beruang madu itu sering masuk ke dalam kebun mereka. Nanjung harus kehilangan satu tangannya dan senantiasa kesulitan mencari makan sendiri. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mengenai penyebab akan dibacakan oleh Mei Putri Syakila. Silahkan. Baik, untuk pembahasan mengenai penyebab pertama, satu, rusaknya habitat. Adanya penebangan hutan liar dan pembakaran hutan sehingga mereka kehilangan tempat tinggal. Yang kedua adalah perburuan liar. Hal ini dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan cara menembak, mengurung, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perdagangan ilegal. Hal ini dilakukan hanya untuk keputusan pribadi atau kepuasan, dan para satwa diselundupkan dengan cara keji. Yang terakhir adalah polusi yang berdampak pada reproduksi dan proses perkembangbiak satwa hingga mengalami kepunahan massal. Selanjutnya ada akibat. Pembahasan ini akan dibacakan oleh Rina Agustina. Silahkan. Oke, yang pertama, kehilangan sumber makanan. Hal ini biasanya terjadi karena eksfoliasi hutan secara berlebihan yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga satwa liar kehilangan sumber makanannya. Di sini juga yang menyebabkan satwa liar mati karena kelaparan. Yang kedua, kehilangan habitat. Hal ini biasanya terjadi karena penebangan hutan, eh, karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam ataupun ulah manusia. Sehingga dengan kehilangan
tempat tinggalnya, satwa liar bisa saja masuk ke area pemukiman warga. Yang ketiga, mengalami kepunahan, biasanya terjadi karena pemburuan liar, pembakaran hutan, dan lain-lain. Makhluk hidup berkurang biasanya terjadi karena ekosistem yang rusak, perubahan iklim, dan polusi. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pencegahan akan dibacakan oleh Atia Syafa. Silahkan. Pencegahan yang pertama, memberikan edukasi plus sosialisasi, yaitu memberikan pemahaman pada masyarakat tentang satwa yang dilindungi undang-undang, dan yang kedua, membuat penangkaran, yaitu agar satwa liar mendapatkan tempat tinggal yang layak, mencegah kepunahan. Yang ketiga, melaporkan, yaitu melaporkan orang yang melakukan perburuan agar mendapatkan efek jerah dan peringatan. Dan yang keempat, hindari transaksi satwa, yaitu masyarakat harus sadar bahwa hal ilegal ini dapat mengancam kehidupan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hasmina Dewi mengenai pembahasan hukum dan sanksi yang dikenakan bagi oknum-oknum yang melanggar peraturan satwa liar atau yang melakukan perburuan dan lain sebagainya. Akan disampaikan oleh Nur Hasmina Dewi. Silahkan. Oke. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya antara lain mengatur tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut perlu ditindaklanjuti dalam peraturan pemerintahan untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan kelestarian sumber daya alam hayati dalam pelaksanaannya. Segala kegiatan pemanfaatannya tumbuhan dan satwa. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai hukum dan sanksi akan dilanjutkan oleh Atia Syafa. Silahkan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Setiap orang dilarang untuk yang pertama, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Yang kedua, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Yang ketiga, pengeluaran satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau di luar Indonesia. Yang keempat, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi. Terima kasih. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini akan dibacakan oleh saya sendiri ya, yaitu pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 40 ayat 1, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dan pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional. Akan dipidana penjara selama 10 tahun dan didenda paling banyak sekitar 200 juta rupiah. Untuk pasal 40 ayat 2 berbunyi, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 untuk pasal 21 ayat 1 dan 2 itu ada di slide ini ya teman-teman. Tadi udah dibacakan sama Atia Syafa juga.
serta pasal 33 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Ini akan dipidana dengan 5 tahun penjara dan denda paling banyak sekitar 100 juta rupiah. Untuk yang ketiga, pasal 40 ayat 3, barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 33 ayat 3, itu akan dipidana penjara selama 1 tahun dan denda paling banyak sekitar 100 juta rupiah. Baik, untuk pembahasan mengenai satwa liar, apakah berperan penting dalam kehidupan kita atau eh, kehidupan lainnya ya, misalkan kehidupan tumbuhannya, ketemu apa namanya berperan pentingkah terhadap lingkungan. Ini akan dibahas sama Rina Agustina. Silakan. Oke, satwa liar sebagai unsur biotik memiliki peran penting dalam menjaga siklus energi. Siklus tersebut dapat melalui kebiasaan makan yang dapat dijelaskan melalui rantai makanan. Contohnya, orang utan yang mengandalkan tumbuhan di hutan sebagai makanannya. Secara tidak langsung, mereka menyebarkan biji tumbuhan yang jatuh ke tanah, yang akhirnya tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai melestarikan. Nah, melestarikan di sini itu maksudnya cara kita untuk melestarikan satwa liar agar tidak punah, mati, dan tetap hidup. Baik, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri tentunya. Yang pertama, tidak mengambil foto bersama satwa liar. Yang dimaksud ini adalah kita nggak boleh mengganggu kehidupan atau habitat satwa ini. Contohnya kayak komodo-komodo itu kan hewan langka ya. Jadi kita tidak boleh mengganggu kehidupannya dia. Tentu, walaupun dia hewan ya, tapi kan mereka tetap sama-sama makhluk hidup ya yang butuh ketenangan. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat tentunya, kita harus menghormati dan menghargai kehidupan para satwa ini. Yang kedua, ini tidak melakukan perburuan. Ini sering banget terjadi dimanapun itu, sering banget terjadi eh, kegiatan perburuan. Kenapa sih nggak dibolehin? Karena eh, biasanya para pemburu itu menggunakan alat-alat yang membuat hewan itu terluka, mati, bahkan punah. Udah pasti itu. Nah, eh, contohnya tuh kayak gajah. Misalkan gajah diburu. Gajah diburu itu kan karena gadingnya. Nah, biasanya para pemburu itu menggunakan alat-alat yang ya tentunya sebelum mengambil gadingnya tentunya dia membunuh gajah tersebut agar mudah untuk diambil gadingnya kan. Nah, itu tuh yang dapat merusak eh dapat membunuh ya, dapat membunuh para satwa tuh kayak gitu contohnya teman-teman. Jadi kita nggak boleh melakukan perburuan ya teman-teman. Terus yang ketiga, ada melakukan reboisasi. Nah, ini maksudnya apa nih, gitu kan? Melakukan reboisasi itu kan maksudnya adalah melakukan penanaman pohon kembali, ya kan? Untuk melestarikan ekosistem hutannya. Dengan begitu, dengan kita melestarikan ekosistem hutan, tentunya eh, satwa ini hidup dengan apa ya, dengan sehat lah istilahnya. Dia dapat makanan, sumber makanan. Kalau seandainya terjadi penebangan hutan liar, itu pasti para satwa itu tuh kehilangan sumber makanannya. Otomatis dia akan berjalan menempuh perjalanan untuk ke pemukiman warga yang tentunya terdapat makanan. Jadi kita sebisa mungkin untuk bisa melestarikan hutannya juga ya teman-teman. Yang keempat,
memilih produk yang ramah lingkungan. Ini maksudnya ya kita sebagai manusia ya tentunya tidak boleh menggunakan bahan-bahan atau produk yang tidak bisa didaur ulang. Karena kalau nggak bisa didaur ulang, plastik terutama itu akan bertebaran di mana-mana dan tidak bisa didaur ulang. Tentunya ini akan berdampak kepada para satwa. Contohnya seperti beruang kutub. Sekarang beruang kutub itu nggak sesehat dulu, teman-teman. Sekarang badannya kurus, ya kan? Karena apa? Karena dia kehilangan sumber makanannya. Jadi di lingkungannya itu tuh banyak banget plastik-plastik sampah, ya kan? Yang akhirnya mau nggak mau dia makan gitu loh, dimakan plastik itu. So, karena kasus itu, kita harusnya menyadari ya teman-teman, dengan perbuatan kita itu yang nggak baik itu tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pada satwa. Contohnya tadi beruang kutub ya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rina Agustina. Kayak ini yang pertama menyediakan tempat tinggal yang aman. Contohnya kayak taman nasional. Karena kan tempat tinggal yang aman itu untuk menjaga keberlangsungan hidup hewan. Karena kalau misalkan tanpa tempat tinggal yang aman, hewan itu nggak akan mampu berkembang biak. Dan itu yang berakhir hewan punah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan tempat tinggal yang aman bagi hewan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain membuat hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat juga menjadi sebuah upaya yang penting dalam melindungi hewan dari perburuan liar. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah dapat melakukan kampanye atau sosialisasi tentang pentingnya hewan untuk keberlangsungan ekosistem. Sekian presentasi kami mengenai pentingnya kesehatan dan kesejahteraan bagi satwa liar. Apabila ada salah pengetikan, salah ucapan, mohon dimaafkan. Kami mengetahui bahwa presentasi kami ini jauh dari kata sempurna. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.